speaker aja. Halo Kak Mira. Halo Kak. Woi, udah nyampe tak? Belum Kak, ini masih mau berangkat. Oh alah. Kak, ngomong-ngomong, ngapain sih ibadah sekolah minggunya kok nggak di rumah Kak Hana aja? Ngapain harus ke galeri lukisan Kak? Wah, jangan-jangan Kak Hana khawatir ya, makanannya tak habisin kalau di rumah. Ayo ngaku. Kok tahu? Kok tahu? Iya nih, aku takut nanti makananku dirampok lagi sama Kak Mira. Enggak Kak, guyon. Nanti aku ceritain kenapa kok kita harus di galeri lukisan. Nanti aja tapi ya, pas ketemu sama adik-adik itu loh nanti ya. Oh, oke Kak, I see. Berarti kita ketemuan di galeri di mana itu ya Kak ya? Loh, itu loh Kak yang udah aku share log toh. Oh, sudah ya Kak ya? Deket kok, deket sama rumahku. Kak Mira pernah toh ke rumahku? Deket situ. Oh, iya, Bagus benar-benar tempatnya Kak. Kak, memang keren. Ya, sudah. Kakak sudah Sherlock aku. Ya udah Kak. Ntar kalau kita udah sampai di situ nanti kita ajak adik-adik juga ya yang ada di rumah. Ya, ini nanti ini yuk Kak, aku masih mau bersihin ini loh. Tanganku, aku mau cuci tangan dulu ya, habis ini ya. Nah, apa Kak? Cuci muka. Ih, Iyalah Kak. enak ya. Gak ada saya sampean Kak. Lah, adus ya. Udah mandi lah. Ini loh. Aku ini kan lagi belajar ini loh Kak, menggambar. Jadi ceritanya aku itu lihat di Mexico Got Talent. Ada seorang pelukis keren Kak. Jadi dia itu melukis bagus sekali. Aku jadi kepingin gitu loh. Terus ternyata tanganku belepotan kayak gitu ceritanya. Jadi mau cuci tangan. Kalau mandi ya sudah lah. Masa kalah sama adik-adik. Adik-adik itu kalau mau sekolah minggu rajin Kak. Mereka mandi loh. Oh Gitu. iya tak Kak. Terus piye ceritanya Kak? Loh, nanti aja sekalian, nanti kesiangan. Nanti kalau siang-siang kan sekolah minggunya telat. Ya wes ya Kak ya. Kita ya. Iya. Kita Oke Kak, see you. Kita ketemu di sana. Nanti habis ini aku langsung berangkat kok. Oke. See you Kak. Oke, bye-bye. Bye. Oke. Tapi masih kurang bagus. Tapi sudah waktunya ini. Oke. Harus segera berangkat. Soalnya ditunggu Kak Mira. Not bad. Ya, berangkat dulu. Duh, jam piro iki rek? Kak Hana gak teko-teko. Sik. Gono sinyal pisan. Kak Mira. Hai Kak, ya ampun. Jam berapa ini? Alah, telat sedikit. Iya, aku udah nungguin dari tadi soalnya Kak. Loh, kenapa gak ganti baju Kak? Kita mau ke galeri loh. Ceritanya aku tadi tuh loh Kak, Gimana? gambar keasikan. Terus Terus? aku cepet-cepet berangkat, aku lupa loh. Terus sampai di jalan aku inget, aku mau balik kan. Ya, Aku baru balik, aku lari Kak. kenapa? Dikejar anjing aku. Terus nggak jadi ganti ya? Nggak apa-apa ya. Oh, ya Soalnya nggak kan, apa-apa. maksudnya kan ini baju lukis kok. Oh, Nanti iya, kan kita iya. masuk galeri. Ya, nggak Nanti apa-apa Kak. biar keren. Ya, oke, ya. good. Kita Gimana? sapa. Tuh, kayaknya adik-adik sudah pada ngumpul di situ. Oh, sudah Ya. pada siap kayaknya Kak ya? Ayo Kak, disapa yuk. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, Kak Ana, Kenapa? kira-kira adik-adik itu kelihatan nggak semangat loh? Coba Aku Kakak lihat lihat. masih lemes-lemes sih. Masih lemas. Berarti Kak Mira yang harus panggil. Hah? Panggil. Gimana caranya panggil jutaan anak yang ada di situ ya Kak ya? Jutaan, GKI Resut jutaan. Iya, Amin. Kak. Nah, ya nih dong. Think smart, Gimana katanya. caranya? Ya dipanggilnya jangan satu-satu, impossible itu namanya. Jadi manggilnya pakai lagu Kak. Pakai lagu. Benar? Apa ya Kak ya lagunya ya? Ada lah lagu yang dengar dia panggil nama saya. Oh, iya benar-benar good idea. Ya, Kak Hana pinter deh. Iyalah. Pas banget lagunya sama adik-adik Iya. supaya adik-adik semangat ya. Oke Kak. Kalau Terus, gitu, oh kita ya, nyanyi. Kak Mira punya lagu versi dangdutan Kak. Lagu dengar dia panggil nama saya. Wah, adik-adik di rumah pasti senang. Dangdut. Dangdut, Berarti karena bisa joget. Kak. Joget ya kita Aku ya. nggak pernah joget. Ya, Jadi nanti. aku ikutin Kak Mira aja ya. Oke, ikutin Kak Mira ya. Aku ya. Ya, oke. Aku nggak terlalu bisa. Ada Oke. juga ya, ikutin aja yang penting ya. Oke, ayo ikut ya sama Kak Mira ya. Jadi ya Kak. Ya betul. Nggak apa-apa.
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siap-siap ya kak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Akhirnya kita selesai. Enak lagunya. Lagunya enak kak, iramanya. Iya, dangdutan Cuman kak. aku lupa, aku nggak nyanyi, saking niruin Kak Mira, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa kak. Nanti ada lagu berikutnya, kakak harus ikutin yang lebih baik lagi ya. Dangdutan lagi. Dangdutan lagi hari ini ya. Moga-moga hafal. Ya kak, tapi sebelum kita mulai, kita mau ajak adik-adik berdoa dulu iya, ya. iya, oke. Ayo adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah sekolah minggu. Pimpin kami semua supaya bisa mendengarkan firman dengan baik dan juga memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak, Gimana kak? tadi kan Kak Mira tanya toh, Ya. kenapa kok ibadah sekolah minggu hari ini di galeri? Ya, kenapa lo kak? Karena sebenarnya kisah tokoh hari ini Ya. itu kak hidupnya mirip lukisan. Mirip Nah, lukisan. Kak Mira pernah dengar nggak ya, lukisan itu ada beberapa aliran, bukan aliran sungai, Oh bukan. tapi aliran misalnya ada aliran realis,
Nggak tahu kan? Nggak tahu saya. Aliran surrealis. Masih baru nggak tahu. Ada aliran macam-macam pokoknya. Oh, Nah, terus waktu Kak Hana itu baca ini, ih ya ampun, persis ini kehidupannya itu seperti sebuah lukisan. Jadi tokoh ini ada kehidupan yang biasa-biasa, lalu ada sedih, ada kecewa, ada sakit hati, gitu. waduh Kak, kok kisahnya ini kayaknya nggak menyenangkan ya? Jangan salah, kan aku belum titik. Oh, Tadi belum masih titik. koma. Masih koma. Jadi sebenarnya meskipun hidupnya itu wah penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, tapi happy ending. Waduh. Itu yang penting. Betul. Kayak lukisan, jadi itu wah ada warna-warna tapi indah terakhirnya. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu Kak. Karena si tokoh ini dia sungguh-sungguh merasakan artinya Tuhan perencana yang hebat itu benar-benar bekerja untuk dia. Kayak tema kita minggu ini, Pasto. Oh iya betul Nah, Kak, betul. terus tokoh ini juga merasakan sekali bahwa Tuhan itu menjadi sahabatnya gitu, menjadi sobatnya. oh Keren Kak, kan? Kak tunggu. Kenapa? Aku punya itu kayak lagu ya Kak ya? Ada. Lagunya itu seperti ada satu sobatku yang setia Kak, sama kan mirip kan? Ya. Nah, Boleh. tapi aku punya lagu ini Kak, tapi versi dangdut loh Kak. Beneran kita mau Kok nari bisa dangdut cocok? lagi. Kok bisa Nah, cocok? Ya mungkin karena ceritanya seperti itu kisahnya. Kak Mira Kak juga Mira merasakan punya, Tuhan sebagai sobat. Yang setia juga Kak. Pas lagi. Kita Oke. sama ya Ayo Kak ya. nyanyi, aku nggak sabar nyanyi. Oh ya, ikut gerakanku lagi ya. Oke. Adik-adik di rumah juga ikut Sambil ya. nyanyi, sambil nyanyi. Sambil nyanyi, jangan lupa Oke. ya Kak ya. Oke, sip. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Aduh Kak, seru ya tadi ya gerakannya ya. Lumayan. Ya udah Kak, udah jangan lama-lama, panas di sini. Ayo kita segera masuk yuk. Aku mesti nggak sabar ini. Kenapa? Ini loh adik-adik aja ngerti. Kalau sebelum melakukan segala sesuatu harus berdoa. Oh, iya ya. Kalian nih. Berdoa dulu ya Doa berarti dulu. ya. Oke, Ayo, oke. Kak Ana Kak. yang pimpin. Oke, Ya, siap, yuk. siap. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami mengerti
apa yang akan kami dengar, apa yang kami pelajari dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk belajar dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Let's go. Let's Kita go. sana Oh ya. ya, pintunya Kita di sana. ke Oke. Kakak santai aja masuk ke sana. Seru soalnya. Siap. Ya. Nah, Kak Mira, nih galerinya. Oh, Keren seperti kan? ini ya Kak ya, galeri Iya toh. lukisan itu. Udah pernah belum lihat? Loh, Nggak pernah. ini galeri beda dari yang lain. Nanti Kak Mira akan lihat apa sih perbedaannya. Tapi salah satunya nih Kak, biasanya ya kalau masuk ke galeri itu kan nggak boleh ambil gambar. Di sini nanti boleh. Oh, boleh. Jadi bisa motret, bisa selfie. Wih, keren kan? Keren, Nggak rugi keren, kan? Nggak rugi kan? Nggak rugi, Kak. Tapi ya mesti izin gitu. Oh, iya. Jadi kalau enggak kan nggak sopan. Ya, Ya, betul, nanti Kak. kita masuk ke sana. Nanti ada satu ruangan itu tempat. ya? Di situ nanti yang aku bilang tadi lukisan-lukisan yang tentang tokoh kita hari ini. Oh, iya, Yuk, Ayo, kita ke sana. Coba kita lihat. Ya, keren kan? Nah, ini yuk Kak. Tuh. Iya, aku suka itu. Oh iya, keren Kak. ya, keren itu ya. bagus Kak warnanya. Ah, itu juga. Ini juga. Pokoknya Mereka orang semuanya. hebat ya. Nah, sini. Kak Mira. Nah, Kak Mira sana ya. Oh, Karena iya. aku mau tunjukin. Oke, ini. mana Kak? Ini nih jenis aliran realisme namanya. Oh, yang ini nah, realisme. realisme itu kan tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, apa hubungannya dengan tokoh kita? Sebentar, Kak Mira harus tahu tokoh kita ini adalah seorang yang bernama Yusuf. iya. Jadi nanti Aku kita akan tahu lihat, Yusuf, ya iya. toh? Yusuf itu kehidupannya seperti lukisan ini. Nah, di aliran realisme ini, Yusuf itu kayak gitu. Realisme itu kan sehari-hari gitu toh. Ini loh kehidupannya si Yusuf yang sehari-hari ini kan ada bapaknya si Yakub. Ya, ini Si Yusuf bapaknya. itu punya kakak 10. 10 yang ceweknya cuma 1. Ya. Lalu punya adiknya memang masih kecil. Nah, yang di sini nih Kak. Mana Kamu lihat dari sini. Nah, Oh, itu. ini adiknya ya. Nah, ya, siapa ya. yo namanya? Benyamin, Benyamin. Kak. Nah, si Yusuf ini kan punya adik Benyamin. Waktu Benyamin lahir kan mamanya meninggal. Ya. Jadi si Pak Yakub ini memang meskipun anaknya banyak gitu, dia paling sayang sama Yusuf. Ayo, apa akibatnya? Karena si Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Ayo, apa akibatnya? tahu, Kak. Pengen Kenapa tahu? ya? Nanti mau tahu. nanti di lukisan berikutnya kita akan lihat. Ada ya Kak? Adik-adik mau ikut? Ayo, Ya, ikut kita yuk. Ayo, Kak. sebelah lagi. Ayo, Ayo, jangan ayo, jauh-jauh, Oke, nanti oke, hilang. ayo, Kak. Ya, yuk. Kak, mana Ya, lukisannya? sabar lah. Ini kan galerinya besar, nanti Oh, iya tunggu. ya? Sabar, adik-adik aja sabar. Nah, tadi kan Kak Mira pengen tahu toh, Iya. apa yang terjadi waktu Yusuf itu lebih disayangi oleh ayahnya. Orang tuanya. Ayahnya. Nah, sekarang ini nih, kayaknya di sini nih. Coba sini ya. Kita lihat. Ini nih Kak Mira, ini adalah lukisan aliran surrealis. Tahu nggak? Surrealis nggak tahu Kak. Surrealis itu hubungannya dengan kayak khayalan, imajinasi. Oh, mimpi. Mimpi. Nah, ayo. Sekarang Kak Mira akan ingat. Waktu Iya. itu juga sama. Surrealis ini mengingatkan Kak Hana kepada kisahnya Yusuf waktu dia akhirnya bermimpi. Ayo Kak Mira, iya, kita lihat mimpinya. Tuh, lihat tuh. Oh ya, ini sama Kak ya. Nah, mimpinya Yusuf ini ada dalam kitab Kejadian pasal 37, Kak Mira. Mimpi yang pertama adalah tentang berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang datang menyembah berkas gandumnya. Nah, tuh, lihat tuh. Itu berkas gandum Yusuf ada di tengah. Lalu berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan menyembah dia. Tuh, kan? Lalu setelah ini ada mimpi yang kedua tentang matahari, bulan, dan bintang yang datang menyembah Yusuf. Wah, ini yang membuat saudara-saudaranya marah sekali. Oh, Kak. Terus apa yang terjadi sama Yusuf? Kan saudara-saudaranya membenci Yusuf, Kak. Jadi memang sih, ini kan kelihatan banget kan, saudaranya kan tadi dari yang kita lihat. Tapi sebentar, menjawab pertanyaannya Kak Mira itu enggak ada di sini. Ada satu aliran lukisan lagi, Kak Mira, sebentar ya. Mana Kak? Ini nih. Mana? Ini namanya lukisan impresionisme. Impresionisme. Tahu nggak? Nggak tahu Kak. Coba lihat baik-baik. Tapi Kak, lihat ini. Surem Kak.
Suram, Terus gambarnya nggak jelas gitu. kabur ya. Kabur Kak. Ini lukisan apa Kak? Bukan karena Kak Mira nggak pakai kacamata ya nih ya. Enggak Kak, beneran kabur ini lukisannya. Karena memang aliran impresionis itu menggambarkan kesuraman. Gitu, kesuraman. Lah, kan cocok. Jadi kehidupannya si Yusuf itu setelah tadi ya, yang kita lihat di lukisan yang tadi itu, ini menggambarkan hidupnya itu memang suram. Oh, suram gimana Kak? Masa depannya itu loh Kak, suram sekali. Oh, masa depannya Yusuf. Masa depannya suram. Karena apa? Coba lihat baik-baik. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Tuh, lihat tuh. Oh iya. Nah, Kak Mira, ini ada di dalam Kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Saudara-saudaranya yang marah dan benci tadi itu melempar Yusuf ke dalam sumur yang kosong. Aduh, ngeri, suram, menyedihkan. Sementara saudara-saudaranya senang karena berhasil memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu. Meskipun ada nih kakaknya yang nggak setuju. Adik-adik cari siapa itu ya di dalam Kejadian 37. Tapi yang jelas semua kakak-kakaknya ini berusaha menyingkirkan Yusuf. Lihat, Yusuf menderita ada di dalam sumur itu sampai kemudian dikeluarkan. Untuk apa? Ternyata waktu itu ada pedagang Midian yang lewat. Pedagang apa ini? Pedagang yang ingin membeli budak. Nah, berarti Yusuf sekarang dijual kepada pedagang Midian itu oleh kakak-kakaknya loh Kak Mira. Wah, Kak Hana melihat ini sedih sekali. Yusuf berteriak minta tolong, nggak ada yang peduli. Sekarang dia dibawa sebagai budak, dia jauh dari keluarganya. Sangat ya menyedihkan. ampun, Kak. Kok sakno ya hidupnya Kasian ya. Yusuf ya, kasihan. Kasian banget. Dia masih muda loh Kak, tapi kok hidupnya kasihan banget gitu. Jauh dari orang tuanya. Jauh dari orang tuanya juga dia Kak. Serem kan? Serem. Lebih ada yang serem sebenarnya Kak. Apa itu Kak? Ada di satu aliran nanti, aliran lukisan nanti kita akan tahu. Waduh, itu benar-benar serem. Nanti itu kita akan lihat ada satu aliran lukisan namanya Dadaisme. Oh dadaisme. Bukan, Oh, itu bukan. aliran Dadaisme itu ya, apa ya namanya ya, jahat, serem. Aduh aku takut mau lihat Kak. Tapi itu yang terjadi pada Yusuf. Lah kita kan mau lihat keseluruhan lukisannya Yusuf. Jadi kita harus lihat ya Kak ya. Harus lihat. Oke. Kita harus lihat supaya tahu gimana sih perencana yang ajaib itu membuat Yusuf itu seperti lukisan yang indah. Ya Kak, ayo kita mau lihat. Tunggu sebentar. Oh iya ya, di sana kayaknya Kak. Tadi aku sih lihat kayaknya di sana. Jadi Oh, ada kita di akan sana berjalan ke sana, cari dan lihat lukisan Oh itu. ayo. Oke? Ayo oke Kak. Ayo. Oke. Yuk. Nah, ini loh Kak. Mana, Coba mana, lihat. mana, Kak, Tunggu, mana? Itu kan yang tadi aku bilang aliran yang serem-serem itu ya? Iya, itu Dadaisme namanya. Coba-coba ya ke maju. Nah, ini Dadaisme itu adalah aliran lukisan yang menggambarkan serem, kejam kayak gitu. Lah, kenapa kok aliran ini mirip dengan kehidupannya Yusuf? Coba kita lihat ya. Oh ya kita lihat dulu Kak. Nah, Kak Mira, kisah ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 39. Yusuf bekerja di rumahnya Pak Potifar. Nah, kemudian istri Pak Potifar itu jahat Kak Mira. Dia mempengaruhi Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi karena Yusuf takut akan Tuhan, dia nggak mau. Lihat, istri Potifar marah, dia merencanakan yang jahat. Tuh apa yang dilakukan. Waktu Pak Potifar datang, istrinya ini melaporkan kepada suaminya bukan yang sebenarnya. Dia bilang Yusuf lah yang mengajak dia untuk berbuat dosa. Wah, keterlaluan. Mana aktingnya bagus lagi Kak Mira. Tuh lihat, dia ceritanya itu meyakinkan sekali. Bercerita kalau Yusuf itu mempengaruhi untuk melakukan dosa. Waduh, sampai akhirnya lihat, Pak Potifar yang mendengar cerita dari istrinya, ya terpengaruh lah, percaya. Akhirnya dia panggil pengawalnya. Dia panggil pengawalnya untuk menangkap Yusuf, bukan cuma ditangkap Kak Mira, tapi Pak Potifar meminta Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Aduh, kebayang gak sih? Yusuf sangat sedih
dia diperlakukan dengan kejam, dengan jahat seperti ini, Kak Mira. Seperti itu, Kak. Iya. Tapi Kak, aku Kenapa? itu gak seneng Kak sama istrinya si Sotipar itu, Kak. Siapa? Sotipar. Potifar. Sotipar. Yang tadi Diajak. itu loh dicerita. Po. Ti. Far. Far. Potifar. Sotipar. Itu loh malu sama adik-adik itu loh. Aku Kok bisa? Kak. Loh, Aku iya. semua istrinya tuh jahat, Kak. Ya tapi ya sesebel-sebelnya loh error ya Kak Mira. Gimana? Diulang. Potifar. Potifar. Ya udah, sebentar ya. Kak Hana mau cek adik-adik. Ya. Adik-adik coba sih kalian yang ngomong. Istrinya Potifar. 1, 2, 3. Bisa ya, Kak? Bisa lah. Coba mereka. ulangi lagi, Kak. Potifar, betul Ya Kak? pintar. Ya, makanya iya, coba iya, mangkel-mangkel. iya, iya. Kak, tapi kalau Kak Mira lihat ini kan sebel istrinya Ya, sebel Potifar. aku, Kak. Ada nanti di situ. Tadi Kak Hana lihat kayaknya berjejer nih lukisan apa? Oh. Agak-agak jauh di sana ya. Itu nanti ada satu aliran lagi yang membuat Kak Mira pasti tambah sebel Gemes gitu. ya, sebel tambahnya. Penasaran? Ayo Oh, kita ayo, jalan. ayo, kita jalan. Oke, ayo. Kita lihat. Yuk. Nah, tuh Kak, ini juga bikin kesel. Kalau istrinya Potifar tadi kan bikin kesel ya. Iya, Pak. Ini ada satu lukisan aliran Fauvisme. Nggak usah ditirukan ya. Fauvisme itu menunjukkan lukisan yang kontras gitu loh Kak. Jadi lukisan yang berbeda gitu. Ini dan ini berbeda. Sama kayak kehidupannya Yusuf itu. Yusuf itu kan anaknya orang kaya. Iya. Anaknya Yakub. Tapi justru di sini dia menderita gitu. Apalagi dia masuk ke penjara. Lebih kontras lagi karena waktu di penjara ada peristiwa ini nih Kak. Coba lihat. Nah, peristiwa kontras yang akan dihadapi Yusuf itu Kak Mira hubungannya dengan dua orang ini. Dua orang ini adalah teman-teman yang juga di penjara pada saat itu. Yang satu itu juru minum raja, yang satu juru roti. Nah, keduanya melakukan kesalahan lalu masuk ke dalam penjara ini. Nah, waktu di dalam penjara nanti ya Kak Mira akan tahu. Nah, ini mimpinya si juru minum. Dia bermimpi, dari mimpinya ini yang diceritakan kepada Yusuf, mimpi lengkapnya seperti apa? Nah, Kak Mira sama adik-adik nanti baca sendiri di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Tapi intinya Kak Mira, setelah mimpinya ini nanti Yusuf itu diberi hikmat untuk mengartikannya Kak Mira. Dan memang di dalam artinya itu bagus. Karena dalam waktu 3 hari, nah nanti Yusuf itu akan bilang, dalam waktu 3 hari si juru minum ini akan dibebaskan. Nah, dalam cerita pasal 40 ini, Yusuf meminta kepada juru minum ini loh, Kak Mira. Kalau nanti keluar dari penjara gantian ya, kan aku sudah nolong kamu. Nanti tolong aku juga. Nah, di sini Kak Mira, kontrasnya itu di sini. Si Yusuf itu tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Bukannya ditolong, pada saat juru minum ini akhirnya nanti itu ya, dibebaskan. Ternyata Kak Mira, Yusuf tetap tinggal di penjara dan juru minum itu melupakan janjinya. Oh iya Kak, benar. Hidupnya Yusuf itu kontras sekali Kak. Tapi Kak, dari tadi lukisannya Yusuf kok semuanya jelek-jelek ya Kak? Jangan buru-buru. Tadi kan Kak Mira udah lihat 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Sepertinya jelek-jelek gitu ya. Yang Jelek-jelek, pertama Kak. biasa. Masih ada 1 Kak Mira. Oh, kurang 1. Justru nanti kita lihat yang terakhir itu untuk mengajarkan kita tentang tema kita hari ini. Oh, Ya, apa itu, sabar Kak? ya. Iya, Ya iya, nanti kita jalan dulu. Ayo, Oke, jalan dulu ayo, di sana. kita jalan. Di Ya, sana ya. ya. Oke. Nah, yang terakhir ini Kak Mira pasti seneng karena Mana, ini Kak? aliran lukisan yang terakhir ini berbeda dari 5 sebelumnya. Aku mau lihat. Ini adalah aliran lukisan yang namanya romantisme. Ah, ternyata bagus sekali. Indah kan? Kenapa kok bagus, bisa? Kak. Iya, kenapa kok bisa indah? Karena memang aliran lukisan ini menunjukkan sesuatu yang bagus-bagus gitu. Dan ini sama loh dengan kehidupannya Yusuf. Yusuf itu ngalamin kayak gini. Ayo sini, sayang. Coba kita perhatikan ya Oh, iya, kehidupannya iya. Yusuf. Coba ya. kita lihat Kak Yuk, lukisannya. Tuh lihat Kak Mira, cerita bagus-bagusnya Yusuf itu dimulai dari sini nih.
Kalau di dalam Alkitab bisa dibaca mulai pasal 41 sampai pasal 50. Wah, ini kisah yang panjang. Dimulai ketika Yusuf itu akhirnya, Kak Mira, diingat oleh juru minum yang sebelumnya pernah diartikan mimpinya itu loh. Tapi itu sudah beberapa waktu, gak apa-apa. Karena dari situ kita melihat Tuhan merencanakan sesuatu yang hebat kok dalam diri Yusuf. Yusuf dipanggil karena apa? Karena ternyata Raja Firaun waktu itu sedang galau, Kak Mira. Nah, sedang galau karena mimpinya juga. Sama seperti juru roti dan juru minum itu. Nah, karena orang-orang yang ada di situ tidak ada yang bisa mengartikan, lalu Raja Firaun kan mendapatkan informasi ada seorang yang bisa ahli mengartikan mimpi. Padahal sebenarnya Yusuf bisa seperti itu karena ditolong oleh Tuhan dong, Tuhan yang kasih hikmat kepada dia. Akhirnya Kak Mira, setelah Raja Firaun berjumpa dengan Yusuf, yang ini diingat oleh juru minum itu, kan Yusuf sempat ngomong itu di situ Kak Mira, bahwa pernah mengartikan mimpinya si juru minum itu. Lalu Raja Firaun mulai percaya gitu. Nah, kemudian Yusuf mulai mengartikan mimpinya Raja Firaun yang ujungnya, nih Kak Mira pasti kaget. Dia ini kenapa kok sudah berubah seperti ini? Ini adalah kisah selanjutnya. Yusuf berhasil dan akhirnya menjadi pemimpin kedua di Mesir. Dan saat itu pada masa kelaparan, ini saudara-saudaranya datang. Mereka datang dan tanpa diduga karena ternyata Yusuf yang dulu diperlakukan dengan kasar, sekarang dia menjadi penyelamat bagi keluarganya. Bahkan keluarganya yang kelaparan itu akhirnya pindah ke Mesir, Kak Mira. Oleh Raja Firaun diberikan tempat yang bagus di sana. Ini ayahnya, Pak Yakub, sangat senang. Ini adalah pertemuan yang sangat indah, sangat romantis seperti aliran lukisan yang tadi Kak Mira lihat itu. Nah, mereka sudah berjumpa dan bahagia. Tuh kan? Keren. Oh iya Kak, Ya, benar. Ternyata Tuhan memang merencanakan kehidupan yang baik dan indah buat Yusuf dan keluarganya loh Kak. Benar. Jadi si Yusuf itu di dalam kehidupannya memang mengalami hal yang tidak enak. Tapi Tuhan itu perencana yang hebat, kayak tema kita hari ini. Bukan cuman Tuhan perencana hebat, tapi Yusuf itu loh, dia mau taat. Nah, itu kuncinya. Oh, Keren tunggu ya? Kak. Aku punya ayat yang mirip-mirip seperti itu Kak. Sebentar ya. Maksudnya? Aku cari dulu ayatnya. Maksudnya mirip Mirip dengan firman Tuhan itu Kak tentang Yusuf ini. isinya ini. Masa sih? Ada Kak, tunggu ya, aku cari dulu ya. Apa itu? Alkitab. Ya, coba aku Adik-adik buka bisa Alkitab. nggak berarti? Oh, adik-adik juga bisa buka Coba ya. cari alamatnya dulu. Alamatnya di Ayub 42. Kakak juga bisa buka ayat 2. Nah, Ayat ini 42. Kak, mirip sekali kan? Sudah ketemu belum? Oh, iya. Aku tahu. Baca bareng, Kak. Oh, baca bareng. Ayo. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. keren ini. Ya sudah, ini ayat hafalan kita. Boleh dong? Boleh. Ayo kita ajak adik-adik menghafalkan. Nah, ayo, siap ya? adik-adik. Kita baca sama-sama dulu, Ya, nanti kita baca adik-adik sama-sama. menghafalkan. Oke, Siap? oke, Kak. Alamatnya dulu. 1, 2, 3. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik hafal kan? Keren ya? Bisa kan? Wah, Nah, keren Kak. Aku suka nih ayat ini nih. Nah, Ya, betul-betul Kak. pas banget ini. Wah, Kak, aku seneng loh Kakak ajak aku Iya, jalan-jalan, Seru lihat ya? lukisan. Seru ya? Seru ternyata Kak. Mau lagi? Mau. Ya next time. Nanti kapan-kapan Kak ya. Oh, kapan-kapan Ha-ha. aja. Terus tapi ini kita nanti mau pulang dulu. Kita keluar Kak dari galeri ini ya. Nanti kita masih sama-sama adik-adik, jangan pergi dulu. Tapi kita harus keluar dong Oh dari iya, galeri betul ini. Kak. Ayo Kita keluar dulu yuk. Ayo. Kak, Tuhan itu benar-benar menyertai kehidupannya Yusuf loh Kak. Bersyukur banget kita punya Tuhan yang seperti Semangat. itu. Iya. Nah, betul.
betul Kak. Yang disertai Yusuf yang kehidupannya direncanakan dengan hebat itu bukan cuma Yusuf loh Kak Mira. Siapa Kak? Loh ya kita lah. Oh kita juga? Iya, jadi kita semua punya Tuhan yang sama. Tuhannya Yusuf itu Tuhan kita. Jadi dia merencanakan hidup kita juga sangat luar biasa. Jadi kita pun harus bersyukur. Oh iya Kak, betul ada lagunya Kak. Apa? Coba segala puji syukur tapi dengan dangdutan. Dangdut lagi Ya, toh? tapi Kak, Oke, aku di situ, aku di situ. ya, kita di sini aja. Joget ya? Joget Oke. bareng-bareng ya. Semoga ini ya, semoga aku tahu ya. Ya, Oke. ikutin gerakanku Kak ya. Oke. Iya, oke. Sip. Siap ya? Siap-siap. Kak Mira bilang dong, musik. Oke, musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kak Mira, Ya Kak. melalui lagu ini kita diingatkan bahwa kita harus mengucap syukur. Bersyukur itu bisa dengan cara memberikan persembahan. Apalagi? Bisa juga lewat Aktivitas. Ada lagi Kak Mira. Apa Kak? Waktu kita bersama-sama merayakan teman-teman Oh, kita aku yang tahu. berulang tahun. Yeay. Oke oke. Segala puji berdoa dulu yuk. Kita ajak adik-adik berdoa. Ayo semua adik-adik kita angkat berdoa, tangan, kita berdoa ya. ya. Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan kami hari ini supaya bisa dipakai untuk membantu gereja kami dan untuk membantu pelayanan di gereja kami. Engkau juga menyertai adik-adik yang berulang tahun. Engkau berikan kesehatan dan panjang umur.
Juga Engkau menyertai orang tuanya dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang Ya, kita Kak. seneng nggak? Oh seneng banget Kak, Kak Hana ajak jalan-jalan lagi? ke sini. Bisa tahu tentang Yusuf juga Kak. Next time kita pasti berpetualang ke tempat lain. Tapi kita nanti nyanyi dulu. Kenapa kita perlu nyanyi? Itu untuk menyemangati kita. Kita punya kekasih jiwa yang hebat. Masih punya lagunya? Punya Kak, dangdutan juga. Oke. Tapi kita berdoa dulu ya. Doa dulu. Yuk kita doa. Adik-adik kita doa ya. Tuhan Yesus, tolong sertailah kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, sehingga setiap rencana hebat Tuhan itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyi sama-sama. Yesus kekasih jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jangan Kak Mira, karena Yesus kekasih jiwa kita, kita juga harus menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan yang hebat. Gimana caranya? Caranya yang paling sederhana. Ini masih masa pandemi. Ayo taati protokol kesehatan. Gimana Kak? Satu, cuci tangan, jangan lupa ya, pakai masker, terutama kalau keluar ya. Kemudian kurangi kerumunan, menghindari kerumunan. Oke, terus Apa jangan lagi? lupa makan sehat, Betul, tidur cukup, iya, dan juga mengurangi mobilitas Kak. betul sekali. Ingat ya adik-adik.